Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evan Jafar Frusi Malik, NRP 2042241010 dengan rekan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia dengan nomor NRP 204 224 1056. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farala Bertubirais dengan NRP 204 Di sini kami akan mensimulasikan hasil kerja kami untuk simulasi sinyal, operasi sinyal pertambahan, pengurangan, dan perkalian. Mungkin langsung saja. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas terkait tentang backend, yang dimana bertujuan untuk menerima input dua sinyal sinusoidal, melakukan operasi matematika, dan mengembalikan hasilnya dalam format JSON. Lalu saya menggunakan Rust dengan framework Apsum untuk membuat API web. Kami juga menggunakan CRD untuk mengonversi data ke dan dari format JSON, serta Tokyo untuk menangani server secara asinkron. Pada proyek ini, struktur file utama yang digunakan adalah main.ls yang berisi logika backend, kargo TOML yang menyimpan informasi proyek dan dependensi, serta folder target atau yang menyimpan hasil kompilasi. Yang pertama ada struktur signal params yang digunakan untuk deserialize data yang diterima dari post request, yang berisi parameter untuk dua sinyal, seperti amplitudo, frekuensi, fase, ataupun operasi yang diinginkan. Setelah menghitung hasil operasi sinyal, kita mengembalikannya menggunakan struktur signal response, yang berisi vektor waktu T, nilai sinyal X1, X2, dan hasil operasi Y. Lanjut ke fungsi proses signal, di mana menerima data JSON yang berisi parameter sinyal. Fungsi ini akan menghitung dua sinyal sinusoidal dan melakukan operasi sesuai permintaan, seperti penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian. API ini menggunakan endpoint atau signal yang menerima post request. Jadi, seperti kita mengirimkan data JSON yang berisi parameter untuk dua sinyal, serta operasi yang diinginkan. Selanjutnya, server dapat dijalankan dengan perintah kalkulan. Jadi, backend ini memungkinkan kita untuk mengirimkan data sinyal dan mendapatkan hasil operasi matematika sinyal dalam format JSON. Nah, di sini kita lanjut buat ke sesi di front end-nya. Di front end-nya tuh ada beberapa file yang salah satunya itu ada UI underscore SPS dot UI. Nah, di mana ini tuh merupakan kayak di dalamnya tuh isinya tata letak UI yang akan kita buat atau yang akan ditampilkan di pengguna. Selanjutnya buka yang SPS dot underscore PY. Nah, ini tuh adalah apa ya, kayak konversi dari SPS UI ke dalam bahasa Python yang biar gampang gitu kita nge-generate-nya. Mau kita tampilinnya seperti apa UI-nya. Nah, untuk ke apps ini itu merupakan penghubung antara tampilannya dan dari front end ke back end-nya tuh dia tuh penghubung, kayak misal kita mau klik tombol tombol button. Nah, untuk menjalankan tombol button ini supaya bisa generate sinyal itu tuh ada di sini gitu. Cara kerjanya sendiri dari tampilan UI-nya terus lanjut ke front end-nya itu dari pengguna itu mengisikan input yang udah disediakan. Nah, dari kolom itu kan udah ada, tinggal diinputkan oleh pengguna. Ketika tombol itu start to dinyalakan, input itu akan mengirimkan sinyal yang udah diklik itu ke apps.py. Nah, di dalam app.py itu terdapat JSON yang digunakan untuk menerima dan kemudian itu diteruskan ke backend dan diolah di sana. Terus JSON itu akan juga menerima data dari respon yang telah diolah dari backend dan kemudian akan ditampilkan ke UI berupa sinyal yang kontinu. Baik, untuk simulasi dari aplikasi ini sendiri, untuk di backend kita bisa menjalankan dengan perintah kargoran. Setelah jalan, maka akan ada komentar server running at http 127.001.8000. Untuk di front end, kita jalankan dengan perintah Python app.py. Maka akan muncul tampilan UI-nya. Di sini ada beberapa kolom. Ada kolom input parameter sinyal, operasi sinyal, lalu ada button, dan ada kolom untuk visualisasi sinyal. Mungkin kita coba saja. Amplitude 1 kita taruh di 6, lalu frekuensi misalkan 10, fase 1 misalkan 20, lalu amplitude A2 10, frekuensi S2 60, dan fase 2 45. Di sini A1 itu akan menjadi sinyal X1 dan A2 akan menjadi sinyal X2, dan di kolom operasi sinyal kita bisa memilih operasi yang kita inginkan. Misalkan pertama kita start simulation, maka di visualisasi sinyal akan muncul dari sinyal 1, 2, dan hasil operasinya. Dan untuk stop akan stop, misalkan kita ganti lagi ke operasi pengurangan dan start lagi, maka akan muncul hasil sinyal operasi pengurangan. Kalau yang terakhir misalkan multiply atau perkalian, dari start maka akan muncul juga operasi perkalian gitu. Dan di sini bisa juga ada tombol untuk export CSV. Ini akan untuk menyimpan hasil operasi sinyal dalam bentuk CSV, dan export JSON juga untuk menyimpan hasil operasi dalam bentuk JSON seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian hasil
kerja kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.